Oh, naik ya? Iya. Oke. Jadi banyak sekali tumbuhan yang bisa dimanfaatkan di Desa Winangun ini. Salah satunya yang mau kita cari sekarang. Kalau biasanya kita bikin olahan buat makanan, cuman kali ini berbeda. Karena kita akan membuat jadi lulur. Kak, tunggu. Siapa sangka, tanaman cabai tidak hanya dimanfaatkan buahnya saja, tapi juga daunnya yang dikenal dengan daun rica. Sebenarnya untuk daun-daunnya semua bisa diambil. Cuman karena beberapa itu sudah bolong-bolong, jadi kurang bagus dipakainya. Jadi kita ngambilnya cuma yang utuh-utuh aja. Tidak hanya daun cabai, ada satu lagi tambahan daun lain. Mudah ditemukan di sekitar pekarangan rumah dan tumbuh liar. Nah, karena daun cabainya ini masih kurang untuk dijadikan lulur, jadi kita tambahin lagi sama tumbuhan yang lain. Ini tumbuhan liar ya? Iya, Kak. Ini namanya daun lowo. Nah, jadi tumbuhan liar ini itu dia tumbuhnya di daerah yang banyak airnya, yang lembab gitu. Makanya kenapa dari tadi kita temuin di daerah bagian bawahnya pohon-pohon pisang ini. Karena kan pohon pisang tuh banyak kandungan airnya kan. Dia perawatan rahasia perempuan di Desa Winangun. Jadi daun cabai sama daun klowo itu dijadikan lulur. Cuman pertama-tama kita mau bersihin dulu daun-daunnya. Untuk membuat lulur diperlukan tambahan beras putih yang ditumbuk halus. Untuk mengangkat sel kulit mati dan lebih bersih. Disaring ya. Nah, untuk dijadikan lulur, jadi daun-daunnya ini ditumbuk. Lalu bagian airnya ini mau kita ambil. Air perasan daun dicampur dengan beras putih yang sudah ditumbuk dan langsung bisa digunakan. Nah, ini udah jadi, bisa langsung dipakai. Tuh, gampang banget kan? Pantas saja ini udah dijadikan lulur dari nenek moyang dulu, tapi masih dipertahankan sampai sekarang. Nih. Wow. Kulit mati saya langsung keluar loh. Berarti bisa hilangin komedo dong? Iya. Wow. Aku udah pakai sebelumnya. Kalau sudah dipakai, diamkan beberapa saat, lalu bilas dengan air. Nah, ini kita udah diamkan selama 10 menit, udah kering, udah bisa dibilas berarti ya? Iya, Kak. Oke, sekarang kita mau bilas. Di mana, Kak? Sini aja ya. Sudah. Aduh, enak sekali rasanya tangan saya. Jadi makin halus. Karena tadi kan ada butiran-butiran beras putih ya. Jadi kulit-kulit matinya hilang semua. Cuman ya pastinya ya, namanya perawatan tidak ada yang instan, jadi harus berkala. Ini tapi baru sekali pemakaian, tangan saya udah semakin kelihatan cerah sih. Tuh. Wow. Kebun warga biasanya terletak jauh menembus hutan. Jadi karena posisi desa ini di dataran tinggi, perbukitan, masyarakat di sini tuh selalu menyimpan cadangan makanan mereka di kebun. Nah, sekarang karena itu saya jadi penasaran pengen ikut Ibu Vera sama Kak Vio untuk ke kebun nyari kore. Sepanjang jalan bisa dijumpai banyak kore, tapi harus dipastikan apakah terdapat umbi. Ini dia korenya. Kalau saya lihat ya, ini pohon talas sih, cuman ukurannya lebih besar kayak biasanya. Cuman ini yang paling unik, ternyata ada kebiasaan ibu kalau ngambil talas itu selalu membakar kelapa dulu. Biar apa, Ibu? Biar nggak Tidak ada nyamuk? Oke, ini dari tadi sudah digigitin nyamuk. Nah, ini apinya udah nyala. Asapnya udah mulai kemana-mana ya. Ini nyamuknya juga udah mulai hilang, Ibu. Tuh, apa merah-merah ya ampun. Sekarang kita ambil aja talas.
korenya tuh. Wow, kayak ini juga ya. Nah, tuh. Kita sudah dapat ya dari satu pohon. Ini masih ada pohon yang lain. Kita mau ambil lagi. Cukup berarti buat kita pakai makan nanti ya. Berarti pohon yang ini udah selesai Ibu ya? Oke. Lumayan lah kita dapat nih ya. Nih dari satu pohon kita dapat 3. Sekarang kita coba yang itu ya. Inilah berkah alam bagi masyarakat Kampung Winangun yang tinggal di kaki gunung. Jauh dari perkotaan, tapi berlimpah sumber pangan. Berat nih. Wah, oh yang ini lebih banyak Ibu. Betul sekali kaki saya Ibu. Dari tadi nahan. Nah, jadi memang di sini itu kebunnya hampir semuanya miring Ibu ya. Nih kayak gini, miring banget. Jadi kita harus hati-hati, apalagi narik pohonnya sambil nahan kaki kayak gini supaya nggak kepleset. Karena ini udah jurang Ibu. Ya. Ada tidak isinya Kak? Nggak kelihatan ya? Ini dia kesusahannya kalau kita cari kore di hutan, itu kita nggak tahu yang ada isinya atau tidak. Ini Kak, belum ada isinya. Belum ada? Iya. Ntar kita cari yang lain saja. Oke. Tuh kan ini nggak ada isinya. Padahal pohonnya udah besar loh. Iya. Lokasi yang berada di kemiringan menjadi tantangan. Terlebih, ada saja hewan berbisa yang bersembunyi. Tarik. Wow. Nah, ini kita dapat banyak. Susah ini mau pegangan. Oh, udah Kak, cuman ini. Tidak ditinggal begitu saja. Batang kore kembali ditanam agar bisa dipanen kelak. Nah, jadi cara nanam kore ini lumayan mudah ya. Biasanya masyarakat di sini setelah ngambil korenya, itu mereka potong lagi bagian akarnya lalu ditanam lagi. Karena nanti bisa tumbuh ya? Iya. Bisa tumbuh lagi kan? Tuh. Udah semua ya? Tuh, ini udah kita kumpulin semuanya. Membutuhkan waktu 30 menit untuk bisa sampai ke rumah. Cukup menguras energi, tapi tidak bagi warga yang tinggal di sini. Bisa dibayangin ya, dari tempat kita ambil kore ke rumah ibu itu posisinya jaraknya 3 kilo. Dan itu masih yang paling dekat loh. Ada yang lebih jauh lagi, itu bisa berkilo-kilo lagi. Udah sampai ibu? Iya. Akhirnya sampai juga di rumahnya ibu. Tuh, ini baru jam 1 siang udah gelap karena kabutnya pada turun semua. Tuh. Dingin, kerasa dingin di sini. Nah, jadi nama masakan yang mau kita buat kali ini namanya koreca. Jadi koreca itu semacam sop sayur tapi pakai kore. Dan ini kita udah mulai buat. Pertama-tama itu cara buatnya harus dibersihin dulu ya. Korenya setelah dikupas dibersihin dulu pakai air supaya lendirnya itu bersih gitu. Tuh, baru dipotong-potong seukuran ini. Bumbu yang digunakan sederhana, hanya bawang merah dan bawang putih yang dihaluskan. Api yang digunakan untuk memasak, saya ambil dari tungku pemanasan kopra yang mudah ditemukan di setiap rumah warga. Selanjutnya, bumbu ditumis dan ditambah ikan yang sudah digarami. Terakhir direbus dengan tambahan bumbu tumis. Wah, ini
Ini kuah sopnya udah jadi, sekarang kita masak bareng korenya. Semuanya ya? Ya. Wah, panas. Nah, sekarang waktunya kita masukin daun bawang, bawang goreng, sama ada daun mint juga tuh. Semuanya ya? Bukan hanya kehangatan dari Koreca, tapi keramahan warganya yang membuat saya betah. Hasil alam yang melimpah membuat mereka tidak pernah kehabisan ide untuk mengolahnya. Kita coba dulu. Enak ya, Bu? Iya. Menu Koreca ini paling cocok buat makan di sini. Karena di sini udaranya dingin. Terus kita makan sop-sop hangat ini. Enak rasanya. Yang kita mau ambil tuh yang ukurannya besar.